Indonesia tanah air beta. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki keragaman yang teramat istimewa. Tak hanya dari sisi kultur dan sosial saja, dari sisi geografis pun, Ibu Pertiwi mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Kondisi geografis unik membentuk hamparan lukisan yang menampakkan keeksotisan deretan gunung dan perbukitan, membuat kemuliaan Indonesia tersohor ke seluruh penjuru dunia. Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar setelah China, India, dan Amerika Serikat, yaitu sebesar 237.556.363 jiwa sesuai dengan data di tahun 2010. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau besar maupun kecil, wilayah Indonesia terbentang sejauh 6.400 km dari barat ke timur, dengan luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan terbagi dalam 33 provinsi. Kondisi sosial dan geografis yang demikian luas dan menyebar tidak lagi menjadi hambatan utama dalam menjalin dan menghubungkan antar manusia yang berada pada ruang, waktu, dan jarak yang berbeda, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia dimulai pada tahun 1995. Di tahun tersebut, pemerintah mengizinkan perusahaan telekomunikasi swasta untuk beroperasi di wilayah Indonesia. Beberapa tahun kemudian, dunia telekomunikasi Indonesia memasuki sejarah baru, di mana dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, sektor telekomunikasi resmi menanggalkan privilege monopolinya untuk segera bertransisi ke era kompetisi. Kompetitor baru pun diundang masuk menjadi operator jaringan maupun jasa di sektor ini. Di era kompetisi telekomunikasi yang ditandai dengan meningkatnya peran swasta selaku penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi, maka dibutuhkanlah sebuah lembaga yang mengatur dan menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, dan pengendalian yang bersifat sangat profesional dan independen untuk menjamin terdapatnya perlindungan konsumen, lingkungan persaingan yang adil, serta tercapainya tujuan pembangunan telekomunikasi di Indonesia. Dalam rangka pembinaan telekomunikasi, maka pemerintah melibatkan peran serta masyarakat yang diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Regulasi Independen yang dikenal dengan nama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003 tentang penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang kemudian dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan ke arah yang lebih luas, menyikapi industri yang konvergen hingga seperti sekarang ini. Pada 11 Juli 2003, akhirnya pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2003 tentang penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai regulator bagi pertelekomunikasian di Indonesia. BRTI akan menjadi suatu badan regulasi yang ideal dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang telekomunikasi. Selain menumbuh kembangkan industri telekomunikasi, BRTI juga berperan memberikan perlindungan kepada pengguna layanan telekomunikasi. Beberapa aturan main pun telah dibuat. Di antaranya, BRTI menyediakan fasilitas pengaduan bila mana konsumen telekomunikasi tidak mendapatkan layanan yang layak ataupun menjadi korban kejahatan melalui fasilitas telekomunikasi. Selain melalui email, atau silakan menghubungi BRTI. Selamat pagi, dengan Yuniari yang bisa saya bantu. BRTI menjamin adanya transparansi, independensi, dan prinsip keadilan dalam menyelenggarakan telekomunikasi menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.